Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fata Leandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Oke, kita kali ini kedatangan tamu spesial nih. Yaitu Ibu Ani Siti Royani selaku peer support jaringan Indonesia Positif dan juga merupakan beliau ini adalah survivor dari ODA loh. Buat kalian yang nggak tahu, ODA itu merupakan orang dalam apa, Nin? Orang dengan HIV dan juga AIDS. Selamat datang Bu Ani. Atau mungkin nyebutnya gimana nih Bu enaknya nih? Panggilnya Nin aja deh. Nin. Jangan Ibu, Nin aja. Kenapa tuh kalau dipanggil Nin? Kenapa saya pengen dipanggil Nin? Karena menggambarkan sosok almarhumah ibu saya yang sabar sampai meninggalnya ya, menghadapi almarhum bapak juga yang sangat keras. Oh, oke. Jadi ini di Nin ini sebagai peer Indonesia Positif ini dipanggil lah itu ya sama rekan-rekan. Iya, ada Nin, ada Ani juga, ada banyak panggilan. Banyak ya. Ini kesibukannya belakangan ini ngapain aja nih Nin? Alhamdulillah per Februari tahun ini saya dapat kerja sebagai peer support di nama lembaga saya tuh Jaringan Indonesia Positif. Jaringan Indonesia Positif atau JIP ya, yang berkantor di Duku Atas di Menteng. Jakarta Selatan. Di Jakarta ya. Iya. Oke. Kebetulan nih lagi di Bandung nih lagi ngapain ini? Kebetulan saya habis jemput anak saya dari Jakarta, Sumedang, Bandung. 12 jam perjalanan pakai motor ya. Kalau nggak salah ini ya pesantren ya? Iya. Alhamdulillah. Di Ulum Quran di salah satu pesantren di Sumedang. Cuma satu ya? Satu, alhamdulillah cuma satu. Kalau banyak anak pusing nanti Kak. Oke, ini buat apa yang tadi saya udah sebutkan ya buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Nin ini merupakan seorang survivor dari penyakit HIV. Beliau ini awalnya itu terkena HIV itu dari suami ya? Iya, betul. Itu tahun berapa, Nin? Saya cerita ya. Iya, mangga. Saya terpapar virus ini di 2013 bulan April. Saat itu suami saya dibawa ke salah satu rumah sakit. Sebetulnya sakitnya udah setahunan. Dan saya fokus di kulitnya karena kulitnya kan rusak ya. Rusak. Dia udah kena tokso juga. Padahal setelah saya dibawa ke rumah sakit, saya tahu bahwa dia seorang dengan HIV. Udah di fase stadium AIDS. Oh, udah AIDS ya berarti iya, masuknya. Iya, udah AIDS. Karena udah nyerang otak juga, toksoplasma ya, udah paru juga kena. Jamur di mana-mana gitu kan. Sama ada sebelah kurang bisa melihat. Nama virusnya cytomegalovirus. Oke. Itu mulai sadar pas lagi itu ya. Terus juga karena ketidaktahuan saya. Nin juga ya. Terus sempat saya dengar Nin itu terkenanya itu juga pas lagi saat itu ya, pas lagi suami dibawa ke rumah sakit juga disuruh ngecek juga. Betul. Ya juga ya. Pada saat almarhum suami tahu status dan seminggu kemudian meninggal, 3 hari sebelum suami saya meninggal harus dilakukan tes. Gitu. Lakukan tes HIV. Selama Nin tahu nih kalau Nin sendiri itu ternyata merupakan orang pengidap HIV, itu rasanya gimana sih? Tidak bisa dipungkiri ya, awal tahu status, mungkin siapapun dan termasuk saya salah satunya tidak bisa menerima kondisi saya sebagai seorang dengan virus ini ya. Karena saya merasa tidak punya pasangan lain selain suami saya almarhum kan. Terus saya merasa setia sebagai pasangan dari awal nikah, dari sebelum nikah saya tidak pernah melakukan hubungan di luar pernikahan. Saya cuma sama suami saya aja. Begitu tahu pada akhirnya saya seorang ada virus ini di tubuh saya, ya saya marah. Saya tidak terima, saya marah sama almarhum, saya marah sama Tuhan pula. Dan benar-benar saya denial, pada saat itu saya denial, tidak bisa menerima kondisi saya. Sampai pada akhirnya saya tergabung di komunitas namanya Ikatan Perempuan Positif Indonesia, yang mana ada Hera di situ dan Femi Avianti yang meng-get back saya untuk tergabung di komunitas itu. Akhirnya saya bisa bangkit ya, dan tidak mudah menjalani semuanya Kak, dengan kesedihan, kesenangan, kesendirian, kepahitan yang saya rasakan. Karena pada saat awal tahu status, saya dapat stigma dari keluarga inti.
Ya pasti ya kalau Bahkan kayak anak saya gitu-gitu. anak saya dijauhkan dari saya dan saya seperti merasa sendiri ya. Saat itu saya pengen mengakhiri semuanya, mengakhiri semuanya dan udah buat apa saya juga hidup. Tapi pada saya lihat anak saya, kalau saya mati gimana anak saya nanti gitu kan. Padahal ya udah saya bisa bertahan. Pas lagi waktu itu anak umur berapa tuh? 6 tahun ya masih SD masih kecil ya? 6 tahunan kalau nggak salah waktu itu, dan dia masih sangat deket banget sama ayahnya ya. Dia sangat closer sama ayahnya dan waktu ayahnya meninggal juga dia sempat down ya karena selama ini deket sama ayahnya kan. Gitu Kak. Berarti ya emang gitu ya, yang saya perhatikan juga untuk para pengidap virus ini, apalagi yang namanya tadi ODA itu, stigma ODA itu di kalangan masyarakat itu emang sebegitu mengerikannya ya Nin ya. Kalau misalkan kita ngelihat ada orang-orang yang terpapar virus ini nih, kayak ibaratnya kayak orang tersebut itu tuh kayak terkena virus yang parahnya sampai kayak menular kayak sebagaimana mungkin gitu ya, menular kayak ibaratnya kayak penyakit kulit yang bisa kalau bersentuhan nular gitu, atau enggak mungkin penyakit ya kayak inilah, misalkan kayak virus yang terbaru ini corona gitu kan. Kalau corona kan emang bisa menular dengan udara, misalkan kita batuk atau bersin kan mungkin ada bisa terjadi terpapar. Nah kalau HIV ini kan yang saya tahu ini pemaparannya itu tidak terjadi dengan kontak fisik ataupun udara ya kan ini. Itu dari adanya entah dari hubungan intim yang terutama yang bebas gitu ya, hubungan intim yang bebas yang tidak pakai pengaman atau apapun, atau mungkin hubungan intim dengan orang odanya itu sendiri. Terus juga dari ini juga ya, jarum suntik juga ya. Jarum suntik juga, penggunaan obat-obatan terlarang gitu-gitu. Ya karena itu sebenarnya sih untuk pemaparan itu. Jadi ODA itu yang saya tahu itu emang begitu, jadi nggak begitu gimana-gimananya gitu. Orangnya kalau misalkan kita perhatikan, kalau misalkan masih belum terkena AIDS, masih terlihat normal ya Nin ya, orangnya juga ya. Betul. Itu untuk selama Nin terkena sebelum masih dalam proses HIV itu ada gejala-gejala nggak? Awal gejala yang saya rasakan di 1 tahun sebelum saya positif, tahu status, adalah diare yang berkepanjangan kok badan saya merasa ringkih, sering keringat malam-malam tanpa sebab gitu kan, sering gatal-gatal gitu, kenapa sih kok kayak gini gitu kan, padahal saya merasa seorang yang kuat ya pada saat itu, tapi kok padahalnya kok begini ya. Gejala awal yang saya rasakan itu ada ruam-ruam di kulit saya gitu kan. Memang Kak, tidak semudah itu juga penularan untuk virus ini ya, karena ada 4 cara penularan ya, yang namanya EC. EC apa tuh nih? Kalau EC itu adanya enter, adanya pintu masuk ya dari orang yang terkena HIV ke orang yang tidak terkena HIV, sama sufficient jumlah virus yang bisa menularkan dari orang HIV kepada orang yang tidak HIV. Terus survive, daya tahan virus, apakah virus itu bisa bertahan di luar seberapa lama, sama exit, adanya pintu masuk ya, apa kebalikan ya? Tadi pintu masuk udah. Exit adanya pintu masuk ya. Exit itu pintu keluar kalau exit. Pintu keluar. Berarti tadi enter pintu masuk, exit pintu keluar ya. Sedikit ada intermezzo biar nggak terlalu tegang ya. Santai. Adanya pintu keluar ya. Keluar. Dari orang yang terkena HIV ke orang yang tidak terkena HIV. Karena memang menular lewat 3 cairan ya, cairan kelamin, darah, dan air susu ibu dari orang, dari perempuan yang positif HIV ya. Tapi tidak semudah itu juga. Sekarang banyak ibu-ibu rumah tangga yang bisa melahirkan anaknya dengan normal, status negatif ya, gitu Kak. Alhamdulillah ya. Nah itu untuk proses, tapi kalau HIV itu setahu saya sampai saat ini belum ada obatnya, obat untuk sembuhnya gitu. Tapi untuk katanya untuk mencegahnya ada, bukan mencegah sih, ibaratnya kayak gitulah, menekankan gitu ya. Tapi untuk kayak menyembuhkan secara keseluruhan gitu belum ada ya katanya, atau udah ada? Namanya virus kan setelah di tubuh kita tidak akan bisa mati, tidak bisa keluar kan. Tapi saat ini di Indonesia ada namanya ARV ya, obat antiretroviral virus, yang mana obat itu hanya bisa menekan virus di tubuh kita untuk tidak berkembang biak atau mereplikasikan dirinya. Saat ini itu aja yang ada obat. Tapi untuk pengobatannya long term terapi ya Kak. Long term terapi. Itu berapa lama itu kok untuk
misalkan ada orang yang terkena, mungkin yang nonton ini mungkin entah abis nonton ini tiba-tiba mereka cross check terus tiba-tiba amit-amit ya buat teman-teman yang di rumah terkena taunya positif HIV cuman masih belum parah, masih stadium awal. Pengobatan itu tuh untuk long term itu jangka waktunya berapa lama sih? All my life, seumur hidup Kak. Oh, seumur hidup. Itu mungkin yang kebanyakan orang, waduh pengobatan seumur hidup, waduh gimana Nah, gitu kan. biayanya pengeluarannya berarti mahal nggak kalau Saat gitu? ini obat di Indonesia itu gratis ya Kak. Gratis. Gratis. Hanya tergantung orangnya mau nggak melakukan tes, mau nggak akses obat ARV, karena di semua layanan PDP itu udah tersedia obat ARV ya. Pemerintah udah sangat mudah menyediakan obat untuk orang-orang yang terpapar virus ini ya. Cuma terkadang orangnya aja yang mungkin malas atau memang tidak mau. Padahal lebih kalau kita mau melakukan tes HIV di awal atau kita aware terhadap kesehatan diri kita, itu akan lebih mudah pengobatannya Kak, dibanding tahu status pada stadium AIDS ya, pada seperti almarhum suami saya ya, itu akan lebih sulit pengobatannya. Oh, kalau udah mulai masuk ke AIDS itu udah mulai susah ya? Tidak mudah seperti awal tahu status. Akan sembuh insya Allah, walaupun itu hanya Tuhan yang tahu ya. Tergantung orangnya juga, apakah dia mau menjalani hidup ini apa gimana gitu. Tergantung semangat orang itu juga gitu Kak. Tidak serta merta ya namanya umur ya Kak, hanya Allah yang menentukan kan. Banyak orang yang tidak dengan virus ini dia bisa meninggal cepat apa gimana gitu kan. Buat saya pada akhirnya HIV bukan akhir dari segalanya ya. HIV is not end of the world ya buat aku pribadi ya. Karena apa? Karena dengan saya tahu status awal, saya bisa, walaupun saya awalnya dapat stigma dari keluarga saya bisa membuktikan bahwa saya seorang Oda yang berdaya. Karena tujuan saya menjadi volunteer, tujuan saya menjadi peer support adalah mendukung, lebih memberikan dukungan sosial, lebih mensupport teman-teman bahwa yuk kita sama-sama saling support gitu kan. Bahwa lebih awal tahu status itu kan lebih bisa berdaya ya pada akhirnya. Menurut aku sih gitu Kak. Iya. Terutama apalagi untuk di era sekarang ya. Biasanya untuk rekan-rekan yang mungkin seumuran saya yang masih pada muda-muda itu tuh pergaulannya kan benar-benar luar biasa ya ini ya mereka pertemanannya gimana, terus juga mungkin dunianya mereka gimana, terutama di kota-kota besar ini ya, di Jakarta gitu, kayak mungkin kayak contohnya kayak di sini kayak di Bandung gitu kan. Belakangan ini kan lagi rame nih ya kasus-kasusnya tuh untuk HIV dan AIDS ini lagi naik-naiknya nih. Sampai orang tuh sampai pada parno gitu istilahnya tuh, sampai aduh ini saya jangan-jangan HIV nih, aduh saya jangan HIV nih kan, sampai banyak kayak gitu kan tuh. Padahal kalau yang dari saya yang baca untuk kasusnya justru yang paling banyak itu tahun kemarin ya, kalau nggak salah tahun 2021 itu sempat saya baca itu kisaran sampai tembus 10 ribuan khusus untuk di Jawa Barat apa di Bandung gitu. Dan untuk tahun 2022 ini kayaknya sih alhamdulillah agak sedikit menurun, cuman emang paling banyak tuh dari anak-anak muda sih ini. Nah ini mungkin saya pengen nanya sedikit nih dari yang sepengalaman ini nih, kan sekarang itu juga lagi rame ya tren LGBT. Nah pengidap atau ODA ini itu paling banyak itu tuh orang-orang yang melakukan hubungan intim secara heteroseksual atau sebagaimana mestinya normal, atau homoseksual, yaitu yang ikut yang punya LGBT itu paling banyak tuh yang mana sih? Siapapun yang menurut saya akan bisa kena dengan adanya faktor risiko yang dijalankan dari manapun. Populasi kuncinya dari manapun asalnya, saya tidak pernah mengintervensi siapapun Kak ya. Dan saya hanya bisa saat ini yang saya tangani sih memang kebanyakan dari LSL ya, laki seks lelaki atau gay ya. Mungkin dari rasa penasaran mereka yang atau dari lingkungan apapun itu, saya tidak tahu apa yang menurut mereka jadi seperti itu. Yang terpenting saya tidak pernah mengintervensi mereka untuk beresiko mereka ya. Yang terpenting saya gaungkan bahwa tetap keep safety gitu Kak. Iya. Berarti intinya dari keep safety itu bukan berarti ninnya itu membolehkan ya, maksudnya berhubungan seperti itu atau berhubungan bebas atau apa di luar pernikahan secara sebagai manusia secara agama gitu-gitu ya. Cuman ya intinya sih tetap keep safety aja gitu kalau misalkan untuk lebih mencegah Kak, dari virus ini betul. Karena kan namanya seks kita semua butuh ya, kita makhluk seksualitas, sementara kita tahu seks itu satu kebutuhan yang tidak bisa kita pungkiri Kak. Gitu. Jadi ya saya lebih menggaungkan bahwa pentingnya
pencegahan lewat kondom. Itu kepada siapapun ya, mau laki perempuan, mau dari semua populasi berisiko pun, populasi kunci pun, saya selalu menggungkan itu. Karena dengan keep safety akan mencegah daripada penularannya, Kak, akan menekan jumlah kematian pada saat dia tahu di fase lanjut. Nah, tadi berbicara tentang jumlah kematian, untuk virus ini nih sebenarnya apakah kan stigma orang-orang tuh HIV dan AIDS itu tuh mematikan gitu kan, maksudnya kayak karena semengerikan itu jadi kayak orang-orang kenapa bisa muncul stigma orang-orang yang kena HIV itu langsung dijauhkan kan, orang mikir HIV dan AIDS itu mematikan kan. Nah, emang virus ini semematikan itu, Tat? Tidak, menurut saya tidak ya. Enggak ya. Kalau kita tahu lebih awal, kita lebih aware terhadap kesehatan diri kita lebih awal, itu akan mudah. Kita akan bisa tetap berdaya kok. Akan bisa tetap berdaya, akan bisa tetap bisa mandiri dan tetap bisa berkarya. Karena kita sebagai seorang ODA, saya sebagai seorang dengan HIV mempunyai hak yang sama dengan kalian yang tidak dengan HIV. Saya berhak bebas, saya berhak bahagia, saya berhak mendapatkan penghidupan yang layak untuk diri saya sebagai seorang dengan HIV. Gitu, Kak. Kadang tuh orang kalau misalkan, karena kan namanya kadang-kadang orang menyamakan HIV dan AIDS ya. Iya, betul. Ternyata setelah saya tahu HIV itu jenis virusnya, HIV gitu kan, human immunodeficiency virus. Kalau AIDS itu penyakitnya, kumpulan gejala penyakit. Kalau kita tidak diobati, itu akan di fase stadium lanjut, yaitu AIDS gitu kan. Ya, jadi kalau ini mungkin pengetahuan saya ya, mungkin teman-teman yang belum tahu, HIV itu tuh sebenarnya virus yang menyerang tuh ke sistem imun kita ya. Betul, CD4, sel CD4. Sistem imun kita secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan kita udah terkena HIV itu, sistem imun kita bakal mati ya. Enggak mati, kita akan menurun. Tapi kalau kita minum obat ARV, tidak akan semenakutkan yang dikira. Makanya itu saya ingin lebih mengedukasi teman-teman dan orang banyak tuh karena apa? Pentingnya aware terhadap kesehatan diri untuk mau melakukan tes. Jangan takut dengan hasilnya. Kalau tahu hasilnya lebih awal mungkin ya bikin sebagian besar orang waduh, bikin udah drop depresi, dan down gitu. Tapi itu bukan akhir segalanya buat saya. Iya. Karena lebih awal terus lebih mudah pengobatannya dan kita akan bisa tetap berdaya sebagai seorang dengan HIV. Itu menurut saya kayak. Jadi kalau sebenarnya ya berarti virus HIV ini nih nggak sebegitu menakutkannya. Justru yang bikin menakutkan itu ya stigmanya itu ya. Jadi orang-orang yang udah terpapar virus HIV ini nih, jadi langsung merasa kayak dirinya tuh bakal udah ini ending dari segalanya, terutama di bagian lingkungan mereka. Jadi lingkungan mereka kayak mengucilkan dia gitu-gitu, jadi bikin dia makin down, dan akhirnya memutuskan untuk entah mungkin menyelesaikan hidupnya sendiri, entah bunuh diri, atau mungkin dia nggak mencoba untuk bangkit dan mengobati dirinya sendiri gitu kan. Jadinya ujung-ujungnya malas makin parah dan akhirnya terkena AIDS gitu ya. Jadi karena faktor itu yang menyebabkan berbahayanya virus ini ya, bukan karena takut ketahuan aja, takut ketahuan statusnya, padahal dia menjalankan faktor resiko yang berulang kali tanpa dia mau tes, padahal virus kan semakin berkembang. Seseorang tidak akan pernah tahu kalau bahwa virus ada di tubuh seseorang tersebut tanpa melakukan tes. Kalau melakukan tes di awal dengan dia ada faktor resiko yang dia jalankan, semuanya akan baik-baik saja menurut saya ya. Gitu, Kak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Kalau misalkan orang-orang nih yang ibaratnya normal lah, maksudnya normal tuh kayak, maksud saya tuh normal itu kayak dia ini nih nggak pernah ngelakuin hal macam-macam, bahkan nggak pernah berhubungan seksual di luar nikah gitu-gitu, atau mungkin dia nggak pernah konsumsi obat-obatan jarum suntik secara bersamaan gitu-gitu, itu ada kemungkinan nggak kalau dia bakal terpapar HIV juga? Bukan ada kemungkinan, Kak. Siapapun akan ada kemungkinan kena, termasuk saya. Saya yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba terkena dong. Bayi, nah sekarang apa kabar dengan bayi yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba dia harus positif gitu kan, walaupun ibunya seorang yang positif ya. Semua orang tidak akan pernah mau ya dapat virus ini, tapi apa salahnya mau melakukan tes di awal untuk lebih aware terhadap kesehatan dirinya, padahalnya akan baik-baik saja. Gitu. Itu yang terkadang orang takut ya, takut tes nanti pada saat tahu status positif, padahal lebih awal tahu status lebih bagus menurut saya, lebih baik ya, karena lebih mudah pengobatannya. Kita akan tidak terjadi apa-apa kok buat kita, tidak akan seperti kita seorang ODA. Buktinya nggak akan melihat saya seperti apa. Tidak kelihatan kalau seorang dengan HIV kan. Kalau saya tidak ngomong saya seorang dengan HIV gitu kan. Ya karena buat saya ya HIV is not
end of the world gitu kan, bukan akhir segalanya. Saya lagi kenapa saya berani ngomong, berani terbuka di mana-mana, karena saya pengen orang-orang ingin lebih aware terhadap kesehatan dirinya, ingin untuk increase awareness ya seorang kabar kesehatan dirinya, itu aja Kak. Gitu. Udah aja sih, itu sih mungkin dari saya. Mungkin dari Nina sendiri ada yang mau disampaikan kan nih ke penonton Jabar Express yang ada di rumah, terutama untuk anak-anak muda nih gitu tuh. Ada pesankah, ada apakah? Tapi itu sebelum ke situ, mungkin itu pertanyaan lagi deh, saya agak penasaran juga nih jadinya nih. Untuk pengecekan itu biasanya di mana sih Teh? Bisa di mana aja ini nih? Bisa di mana aja, bisa di puskesmas, RSUD, di klinik-klinik swasta, bisa dimanapun. Untuk biayanya sendiri itu kira-kira ini nggak ngeluarin budget besar nggak untuk pemeriksaan doang? Pemeriksaan mah itu gratis ya. Kita hanya bayar retribusi saja kalau di puskesmas atau RSUD. Kalau di klinik swasta itu harus memang berbayar ya. Ada yang untuk pendaftaran aja 50.000 tapi pengetesannya gratis. Atau ada yang 50.000 juga bayar. Itu di klinik swasta ada juga yang bayar, ada juga yang ya semua berbayar sih di klinik swasta, tapi di yang pemerintahan itu semua gratis ya gitu. Tapi ya walaupun kita mengeluarkan uang misalnya hanya 150.000 untuk tes HIV dan IMS terus pendaftaran, buat saya tidak rugi ya. Buat kesehatan juga. Buat kesehatan kita jangan pernah pelit ya, itu aja sih Kak. Apalagi kita menyadari bahwa kita ada faktor resiko yang kita jalankan. Mending rugi-rugi teing gitunya. Ada salah satu yang nggak rugi, ada buat tes HIV nggak mau gitu aja. Mending keluar 150.000 daripada nanti ngejalanin pengobatan sampai seumur hidup. Long term terapi kan itu namanya, bukan pengobatan yang sebulan 2 bulan, yang padanya kita juga kena mental kan, gitu Kak. Ya. Nah, udah berarti nanti dari Nin sendiri gimana nih untuk ada pesan-pesan gak buat teman-teman yang ini? Buat teman-teman siapapun di luar sana yang sama seperti saya, orang dengan HIV, jangan pernah bersedih, jangan pernah merasa sendiri, karena ada kita yang selalu mensupport kalian dimanapun kalian berada. Kepada teman-teman yang masih senang dengan namanya Kak ya, masih senang dengan sesuatu hal yang seks ya, konotasi seks ya, boleh-boleh aja, sah-sah saja silahkan, tetapi tetap keep safety ya, siapapun itu yang menjalankannya gitu kan, dan mau melakukan tes di awal. Dan terima kasih kepada Dewi Sari Ajnur yang selalu ada buat saya, Hera Herawati, Femi Avianti, teman-teman IPI, Oke, KPA Kota Bandung yang udah menyediakan saya di titik seperti ini. Berkat andil kalian. Oh iya, ada Matia juga, Matia Cynthia, Kawawa, Faras, terus Bang Komar, siapa lagi ya? Ada Kak Ida yang ada di saat ini ya di kehidupan aku ya. Lewat mereka, lewat siapapun yang sudah menjadikan saya di titik seperti ini Kak, menjadikan saya makin kuat, makin bisa survive menjalani hidup, makin bisa membuktikan kepada teman-teman bahwa nih seorang Oda juga bisa seperti ini kok, bisa tetap sehat, bisa jalani hari-hari seperti biasa, bisa tetap mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu aja Kak. Oke. Wah, luar biasa ya pesan-pesan dari Nin ini ya. Ya mungkin sama sih ya. Untuk buat barangkali ada di sini yang nonton ini ternyata punya positif HIV ya, amit-amit, tapi ya buat semoga kalian semua di sana sehat-sehat semuanya. Kalau misalkan kalian terkena ini ya jangan putus semangat ya Nin ya, berarti ya nggak boleh itu pun namanya putus semangat itu. Ya oke, orang-orang boleh terserah deh mau ngecap kalian atau mungkin agak ngucilin kalian segimana-gimana, tapi kan yang bikin yang bikin adanya semangat untuk hidup kalian sendiri itu kan diri kalian sendiri gitu tuh. Jadi jangan terlalu terpengaruh sama omongan orang lain gitu tuh. Pikir diri kalian sendiri aja, kesehatan diri kalian, badan kalian sendiri gitu kan. Jadi daripada tadi benar support system yang paling baik ada dari kita sendiri iya, ya. Betul. Tadi mungkin dari background Nin sendiri kan tadi mungkin diceritain lagi dari awal aja gimana. Mulai terpapar virus ini nih sejak kapan dan tahun kapan? Sejak awal tahu status saya di bulan April, ingat banget tuh 2013, saat itu saya tahu status 3 hari sebelum suami saya meninggal. Oke. Itu ceritanya gimana tuh? Mungkin bisa diceritain lebih rinci lagi nggak? Itu kan awalnya
saya bingung dengan kondisi suami saya, kok makin hari makin down, makin drop gitu kan. Kok kulitnya makin rusak, terus rambutnya rontok, kayak banyak ketombe gitu, jamur gitu di kulitnya, kok kayak gitu melepuh gitu, terus matanya kayak nggak bisa ngeliat sebelah, kayak kok susah gitu kan, ngomong aja nggak bisa. Kok makin lama makin parah, sampai dari 78 kilo dia saat mau masuk ICU tuh hanya 30 kiloan Kak. Turunnya memang sangat drastis. Dalam kurun waktu 1 tahun tuh kurang lebih 40-30 kiloan dia hilang gitu. Dan pada akhirnya setelah saya fokus di kulit, kok mesti kulit terus sih, kenapa sih nggak ada hasilnya di kulit tuh gitu kan. Akhirnya saya bawa ke salah satu rumah sakit di Kota Bandung untuk dibawa ini ke sakit apa sih, ternyata memang dia seorang, kalau nggak salah dibawa ke ini spesialis penyakit dalam apa gimana? Di salah satu rumah sakit, boleh menyebutkan nama rumah sakitnya? Mangga tuh Rumah sakit Al-Islam Bandung. Bandung. Waktu itu saya ketemu diperiksa sama dokter Iqbal dan diharuskan tes HIV. Sekaget harus tes HIV sih, aku bilang tuh emang suami saya kenapa kok sampai harus tes HIV? Padahal mungkin dokter udah lebih awal tahu ya gejala yang dihadapi oleh seorang dengan HIV udah di stadium lanjut, mungkin akan mereka lebih paham ya. Jadi padahal yang harus dilakukan tes dan positif. Aku dipanggil kan ke satu ruangan untuk dikonseling sama konselornya Ibu Ati waktu itu sama dokter Iqbal, ngasih tahu bahwa informasikan bahwa suami ibu positif HIV. Selasa dunia seperti kiamat Kak. Gila, gue bilang tuh, dari mana suami saya bisa kok begini gitu kan, HIV udah di fase stadium N, ini pas stadium itu apaan sih, aku kan bener-bener blank, nggak paham kan, masih yang shock, masih yang marah, masih yang gimana gitu kan. Apalagi dokter menyarankan saya harus lakukan tes kan. Bener-bener kok saya harus tes gitu kan, ternyata kan berhubungan suami istri ya, saya kan suami istri dia suami aku gitu kan. Hanya saya melakukan tes ya positif, dan nggak lama dari itu suami aku meninggal. Ya betapa tidak mudah ya nerima semuanya, udah suami aku meninggal, dapat sakit ini pula gitu kan. Siapa yang nggak mau nerima gitu kan ya, siapa yang mau nerima dengan kondisi seperti ini ya Kak. Nah perjalanannya tuh Nin, setelah Nin tahu kalau misalkan Nin itu positif HIV, itu perjalanannya kisahnya sampai saat ini tuh gimana? Banyak hal yang tidak mudah ya untuk dilalui ya. Berasa sendiri ya, sedih ya, merasa dapat stigma ya dari keluarga inti ya. Dari keluarga inti mereka menstigma saya, mereka menjauhkan saya Kak dari anak saya, dari anak-anaknya terhadap saya. Sedih dong saya, sampai tempat makan dibedain dan sebagainya. Sampai kok saya merasa saya tuh sebegitu menjijikannya saya, sebegitu menakutkannya saya. Padahal saya kondisi nggak seperti almarhum suami ya, saya masih sehat, cuma down aja waktu itu dapat status seperti itu positif kan. Padahal ya gila kok begini ya, aku bilang tuh si Tuhan tuh seperti ngadil sama aku gitu kan, kok dapat suami aku meninggal, aku dapat sakit ini pula, gimana gitu kan. Hanya saya berusaha untuk bangkit, denial hampir berapa lama ya denialnya saya dengan tidak menerima kondisi itu, lama juga sih Kak, berapa tahun ya. Sampai padanya ya aku tergabung di satu komunitas Ikatan Perempuan Positif Indonesia dan tergabung di KPA Kota Bandung ya saat itu. Di 2015 jadi volunteer, ikut pelatihan gitu, pelatihan apapun tentang isu HIV. Dan di 2019 saya makin dekat sama teman-teman di komunitas di KPA Kota Bandung. Di 2021 saya kerja sebagai community organizer yang mendorong kewilayahan untuk program P2 HIV di wilayah Kecamatan Anjasari. Ketemu sama banyak orang, padahal saya terbuka status saya seperti apa gitu kan, dan mereka pada peduliannya, pada aware terhadap kesehatan dirinya dan mau melakukan tes, termasuk di teman-teman yang saya temui siapapun mereka gitu Kak. Dengan saya banyak edukasi orang-orang bahwa HIV bukan segalanya ya, mereka hanya mau tes gitu kan. Nggak mudah Kak, saya sampai jadi tukang ojek juga, ojek anak sekolah, ojek luar kotaan, 9 jam, 11 jam saya jabanin tuh Kak. Ya namanya hidup ya sebagai seorang single parent nggak mudah ya. Karena itu sebagai salah satu cara saya untuk bisa membuktikan, karena saya dapat stigma, saya ngebuktiin sama keluarga, sama diri saya sendiri, sama anak saya bahwa
saya masih bisa tetap berdaya sebagai seorang dengan HIV. Dan kan pernah bikin ini ya video yang apa namanya? Di yang, Rancasari ya. itu kan saya dengerin tuh. Iya. Itu kan kisah perjalanan tuh bener-bener luar biasa ya Nin tuh. Nah di situ ada satu poin yang saya juga bikin apa ya? Kalau nggak salah katanya Nin itu setelah sempat di titik terendah itu pas lagi suami udah meninggal setelah sekian lama. Ini ya ini mungkin ini ya mungkin agak sedikit offense atau gimana? Yang ketemu sama satu orang yang katanya paling peduli sama Nin. Siapa sih yang suka jengukin ke rumah sakit gitu katanya sampai empat ini juga sempat nikah sama dia selama 4 bulan. Nikah sama dia 4 bulan itu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu kan saya sakit waktu itu, saya drop ya di 2015. Saya tidak benar-benar saya drop, saya down. Dia datang ke rumah sakit setiap hari dan paginya dia ngajakin saya nikah dalam kurun waktu sebulan ya kurang lebih. Dari mulai perkenalan sampai nikah sama dia. Ternyata dia seorang dengan perilaku seks yang menyimpang ya. Dia seorang LSL Kak. Okay. Dan selama 4 bulan pernikahan yang saya dapatkan itu hanya kekerasan batin dan fisik. Tapi dia juga merupakan seorang survivor ODA juga ya? Dia seorang dengan HIV. Seorang HIV juga. Terus gitu. Tapi HIV itu karena perilaku menyimpangnya dia ya. Iya. Gitu ya. Dan saya nggak tahu dia seorang dengan punya LSL gitu. Saya nggak tahu. Ya karena saya view dari hati ini orang baik banget Iya. ya. Karena pada saat ke rumah sakit kalau saya dibonceng dia, saya mau peluk dia karena saya udah ngakut kan, pusing dan sebagainya. Jangan, kita bukan muhrim. Dan ternyata oh my god gitu bukan kan. muhrim, mainnya sama cowok juga. Dan ternyata setelah 4 bulan saya rasakan bagian hidup di awalnya saya bertahan karena coba saya kali aja dengan saya banyak melakukan pendekatan sama Tuhan, mendoakan dia dengan pakai air minum dari saya sholat tahajud, aja dia bisa ada sedikit bukan hidayah ya, ada sedikit rasa gimana lah buat saya gitu kan, karena awal gimana pun dia suami saya ingin ingin dia yang tetap bersama saya di rumah gitu kan. Di luaran sih nggak masalah dia mau sama siapapun karena saya tidak bisa mengintervensi kamu jangan begini jangan begitu. Cuma mungkin saat itu salahnya saya gini Kak, saya pernah menawarkan udah sok lewat belakang aja, lewat analsek gitu kan, maaf ya. Cuma karena dia merasa dia kok sedih hina gitu kan, mungkin itu yang bikinnya jadi merasa marah dan merasa harga diri yang injak gitu. Padahal saya saat itu menawarkan bahwa ya saya isi kamu, itu aja sih Kak. Ya mungkin dia menikahi saya juga untuk status sosial dia gitu kan. Gitu. Itu terus juga ini mungkin nanya lagi nih Bu, selama itu kondisi anak tuh seperti apa Bu? Dia selama trauma. Ini nih. Gimana dia trauma itu? karena dia lihat aku dilempar depan dia dan padanya anak saya tidak mengizinkan saya untuk menikah lagi sampai saat ini. Karena dia punya trauma, ibunya disiksa gitu kan, disiksa, dihina-hina gitu. Terus juga sempat dengar kalau saya yang video itu lagi-lagi ya saya dengerin kan, katanya juga sampai anak Nin sampai dibully juga ya, sampai di negara-negara dibully, di stigma juga kena gitu stigma kan. juga padahal tapi alhamdulillah sehat ya anak ya. Sehat alhamdulillah, anak saya negatif. Iya. Perlu waktu 1 tahun loh buat menguatkan jiwa saya, mental saya untuk mau melakukan tes buat anak saya. Takutnya kan udah suami saya positif meninggal, saya positif, masa sih anak saya masih positif juga. Seandainya pun iya, saya harus menyiapkan mental selama setahun baru mau melakukan tes buat anak saya. Iya, setelah lika-liku yang udah dihadapin mau buat ini apalagi kan kalau misalkan udah ya saya sih nggak belum merasakan ya, apalagi saya masih muda kan belum merasakan gimana sih rasanya punya anak tuh gimana gitu kan. Cuman ya dari yang saya lihat ya orang tua saya sendiri lah ngerasa tuh gimana sih ya, anak itu kan kayak ibaratnya kayak harta paling berharga dari mereka gitu kan. Jadi kalau anak itu kenapa-napa atau gimana atau nanti masa depannya bakal kayak gimana kan ya yang nentukan yang pusing dan yang paling sedih itu kan orang tua juga. Iya sih itu. Ya, jadi saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan buat anak saya. Karena dia saat ini yang saya miliki ya, satu-satunya harta terbesar saya yang membuat saya sampai bisa sekuat ini adalah anak. Anak yang paling utama dan ada teman dekat saya sekarang ini saat ini yang masih dekat sama saya
seseorang yang pakai nama inisial ya, Mr. B, Mr. Mr. B. Bond. Itu yang benar-benar apa ya, dia udah mau 6 tahun ada di kehidupan saya, dia yang support selama ini, dia yang tahu mental saya seperti apa. Karena di tahun, saya mau cerita lupa, di tahun 2021 saya sempat dirawat di rumah sakit jiwa, Kak. Oh, kenapa Karena itu? begitu banyak ujian yang saya hadapi, begitu beratnya yang saya hadapi, terpaan dari sana sini, termasuk anak saya dan sebagainya gitu kan, dapat bulan dan sebagainya, saya merasa tidak sanggup dengan semuanya. Sampai adanya saya diajakin makan sama teman-teman saya di komunitas dari KP Kota Bandung. Saat itu makan lantai 3 ya, kata teman-teman sih, saya kondisi nggak sadar ya. Katanya saya mau, karena ada bisikan skizofrenia ya kalau nggak salah waktu itu, saya tahu penyakit saya, bisikan bahwa terbang kamu, terbang ya, saya terbang lah. Ternyata teman saya megang tangan saya, udah keburu kepegang dari lantai 2 apa 3 gitu waktu di satu rumah makan. Emang sih kadang kalau udah manusia dalam posisi titik terendah itu suka nggak mikir apa-apa, kosong pikiran udah blank tuh. aja gitu, Kak. Karena saya merasa sendiri dan kok gini banget sih hidup aku gitu kan. Ya. Gitu aja sih, Ya, Kak. berarti ya ya kan kadang-kadang yang namanya juga ya untuk seumuran Nin sendiri aja masih sering banget kena ada di posisi titik terendah ya. Iyalah. Ini. Yang terutama buat apalagi buat yang kesumuran kita nih masih pada muda-muda, itu baru kadang kan sering banget nih kasus-kasusnya tuh, kadang kalau misalkan udah kayak depresi sedikit udah self harming, ngelakuin diri sendiri atau mungkin bunuh diri gitu-gitu kan. Ini mungkin sedikit inilah saya agak gini juga sih, agak mungkin curhat sedikit juga. Saya juga sebenarnya pernah kok ada di posisi titik terendah, pasti pernah. Semua orang tuh pasti pernah ya ada di posisi terendah itu tuh, posisi titik terendah itu pernah. Cuman ya jangan sampai punya pikiran kayak ingin bunuh diri ya itu. Ya mungkin ada, mungkin ada gitu, tapi di saat kalian ingin gitu tuh, itu di saat itulah kalian tuh sebenarnya butuh seseorang sih. Betul. Ya buat jagain kalian gitu tuh, buat jagain diri kita tuh dari yang lakuin hal-hal yang gak diinginkan gitu. Betul. Tuh. Pasti butuh seseorang gitu tuh. Emang kadang kita emang butuh waktu buat sendiri, tapi di saat kita udah mulai kayak gitu punya pikiran begitu-begitu, kita udah harus ayo ngobrol sama orang gitu, butuh orang gitu, kita tuh harus butuh orang. Ini namanya juga makhluk sosial ini ya. Iya. Kita tuh ya nggak bisa lah untuk hidup sendiri gitu tuh. Dan pada akhirnya kita, saya sendiri ya, saya merasa bahwa berterima kasihlah kepada orang yang udah ada di kehidupan kita. Siapapun dia, mau yang nyakitin kita, yang mau zolimin kita, mau yang bikin kita jadi menangis seperti apa, berterima kasih kepada mereka, karena lewat mereka saya menjadi lebih kuat. Saya semakin tahu, siapa sih A, si B, si C, karena si pertemanan kan semakin tahu semakin kecil, Kak. Betul. Oh iya, saya jadi padanya lebih bisa memilah dan memilih mana yang tulus, mana yang enggak. Karena saya menemukan 2 tipe orang ya di saat saya di 10 tahun seperti ini. Ada yang cuma kepo aja dengan kehidupan saya, atau memang cuma peduli atau tulus ngebantu saya dalam segala hal ya. Maksudnya bukan support yang paling penting ya. Padahal saya menemukan dua karakter orang. Ada yang tulus, ada yang hanya sekedar kepo gitu, Kak. Gitu. Ada mau ditanya lagi nih? Barangkali ada mau diceritain lagi? Apa sih itu, saya punya cuma mau mention buat Mr. B yang selama ini udah support aku ya, sama Dr. Mali S. Pamuaji yang udah lebih dari 10 tahun ya menjadi dokter aku di Bandung, di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. Dr. Mali S. Pamuaji, Mr. Bon, keluarga aku yang paling inti ya, anakku juga. Nih gitu. Anakku yang selama ini ada buat aku. Ya. Segitu aja mungkin dari saya, Fatal Leandro undur diri. Kita ketemu lagi di orasi-orasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiro.